أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين الطيبين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا قيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Apabila dikatakan kepada kamu, kepada kalian manusia maksudnya, kaliannya kuntum, qila lakum ayyuhal kuffar, apabila dikatakan kepada kalian orang-orang kafir, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah, bis-sawabi wal iqab, dengan adanya pahala dan siksaan, dengan adanya pahala dan ganjaran, dengan adanya pahala dan hukuman, iqab siksa. Kalau sawab itu balasan baik, pahala bahasa kitanya. Bahwa janji Allah itu benar adanya, ay waqi'un bila syakkin, pasti terjadi. Wasa'atu la raiba fiha, sedangkan hari kiamat adalah perkara yang tidak ada keraguan, itu pasti terjadi. Kultum, kamu orang-orang kafir menjawab, ma nadri mas-sa'ah, kami tidak tahu, kami tidak mengerti sama sekali. Ayyu syai'in hiya, apa sih kiamat itu, katanya. Inkaran laha, ungkapan itu sebagai bentuk pengingkaran. Ma nadri mas-sa'ah, kami enggak tahu apa sih yang kamu maksud dengan kiamat itu. Emang ada tuh kiamat, kata mereka. Inna zunnu illa zanna, tidaklah kami mengira kecuali seperti apa yang kalian sangka. Maksudnya, manaqulu fi amri sa'ah, kami tidak mengatakan tentang perkara kiamat itu kama kultum illa bizzanni, sebagaimana kamu katakan, kecuali kami mengatakannya hanya sekedar iya kali gitu ya, kira-kira. Enggak yakin saya kiamat itu terjadi, kata orang kafir. Wa man nahnu bimustaiqinin, dan kami sama sekali tidak meyakini akan adanya kiamat. Jadi kalau orang udah nggak percaya dengan kiamat, nggak percaya dengan hari pembalasan, sudah runtuh semua itu, Bu. Keimanan itu yang pokok dua, itu iman kepada Allah, sehingga kita mau tunduk kepada Allah, mau patuh, mau taat. Yang kedua, iman adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Dengan iman itu, dengan keyakinan adanya pembalasan, maka kita akan bersikap hati-hati dalam hidup. Kalau nggak percaya dengan hari pembalasan, berarti hidup ini habis-habisin aja sekarang, habis mati, sudah selesai, nggak ada urusan, kan begitu. Maka keyakinan kepada hari kiamat itu menjadi pokok dari prinsip iman kita. Sehingga kita meyakini hari ini walaupun ada orang hidupnya tertindas, nanti pada gilirannya setelah mereka mati, kalau dia sabar atas ketertindasan, ya dia mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
akan ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Kemudian orang-orang jahat mengambil hak orang lain, menindas orang lain. Di dunia mungkin dia kebal hukum, di dunia mungkin dia tidak tersentuh hukuman, tapi nanti setelah kiamat, ya, di hari pembalasan mereka akan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang mereka perbuat di dunia ini. Maka kalau nggak ada kiamat, nggak ada hari pembalasan, nggak tergambar apa makna keadilan. Orang sejahat Tuan Takur gitu kira-kira. Atau CEO Pratama kalau dalam Deracin yang menindas karyawannya gitu ya, atau menindas orang lain yang dianggap miskin gitu. Itu di mana penegakan hukumnya? Kalau di dunia saja seperti ini, habis itu mati selesai, timpang nasib manusia itu. Maka mesti ada yang namanya pembalasan. Kita meyakini itu betul. Ibu yakin ya? Iya, orang ngaji percuma kagak yakin, mau ngapain ngaji. Makanya itu hidup nggak usah kecil hati, jangan merasa rugi, jangan merasa gagal. Ya. Kalau gagal itu seolah-olah kita nggak yakin ada pembalasan nanti. Jadi walaupun kita di dunia ini mungkin nggak seperti orang lain, nasib kita tidak sebagus orang lain, Allah cuma minta kita berlaku sabar, tetap menjaga ketaatan kepada Dia, maka nanti pada gilirannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Yang surga itu sudah digambarin arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Walaupun rumahnya reot sekarang sempit gitu ya, blonjor aja susah. Yang saya bilang tuh RS7, RS8 itu rumah sangat sederhana, selonjoran saja susah, samping sawah. Nanti luas rumah kita itu, tamannya itu seluas langit dan bumi. Istananya megah, gambarannya kamarnya itu 70. Satu kamar itu 70, satu istana itu kamarnya ada 70. Nah, kalau tukang kontrakan membayangin aja tuh. Kalau satu rumah 70 kamar, kok kontrakin dapat berapa tuh? Bukan buat kontrakin itu, buat kita. Gitu. Makanya jangan ngeluh. Ya, yang dikasih kaya di dunia, dikasih keluasan, nggak seberapa kekayaanmu di dunia ini, ya, nggak seberapa dibandingkan kenikmatan dan keluasan nikmat Allah dalam surga. Maka nggak perlu sombong. Ya. Kemarin kita baca ayatnya itu di ayat 30 kan sebut tuh. Huwal dzalika huwal fauzul azim. Kunci ayatnya fa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fauzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan mereka, maksudnya Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Aifi jannati, rahmat Allah, dimasukkan ke dalam kasih sayang Allah, maksudnya dimasukkan ke dalam sorganya, sorga yang penuh rahmat Allah. Maka dikatakan dalika al-idkhalu fi rahmati, masuknya seseorang ke dalam sorga, huwal fauzul mubin, itulah kesuksesan yang nyata. Tuh sukses nggak sukses ntar di sono. Kalau udah masuk surga baru sukses kita. Di dunia ini belum sukses. Jangan suka bilang anak saya jadi jenderal, anak saya jadi direktur, manajer, CEO, gitu kan? Orang sukses. Hidup ini bukan racin, Bu. Hidup ini tidak seperti yang digambarkan dalam drama-drama Cina. Tidak.
Bukan seperti itu. Itu pandangan kaum materialistik namanya. Ntar ibu tanya, kita kenal Dracin. Tiap hari saya nonton Dracin. Dia lewat terus. Cuman sebel aja tuh kadang-kadang itu. Ceritanya kan itu juga. Yang kedua, hal-halnya banyak nggak masuk akal. Orang kalau ditindas banget kayak orang kagak punya sama sekali. Jadi lama-lama bikin kesel juga. Ternyata emang nggak cerdas bikinnya. Nggak memainkan psikologi sehingga orang lama-lama bukan seneng jadi sewot. Tapi yang saya ambil maknanya itu ada apa? Pandangan dunia ini, kalau kita hidup dengan kacamata dunia melulu, kayak gitu tuh hidup tuh jadinya tuh. Orang tuh bernilai kalau punya duit, orang berharga kalau punya jabatan, gitu kan? Itu aja. Dan ternyata pola kayak begitu kita anut juga. Padahal pedoman hidup kita nggak begitu. Tuh lihat, yang namanya orang sukses jet besar, fauzul mubin itu yang mana? Tadi ayatnya kan? Yang kita baca barusan ayat 30, yang kemarin maksudnya, yang kita baca kemarin. Fa ammal ladina amanu wa amilus solihat, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, mau ibadah, mau patuh, mau tunduk sama Allah, jalanin perintah, tinggalin larangan, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam sorga. Kalau udah di dalam sorga, dzalika huwal fauzul mubin, itulah sukses yang sebenarnya. Kita ini semua udah sukses belum ini? Belum. Kalau ngelihat di ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Saya juga lagi ibu biar ntar dibuka di Quran. Lah surga itu adanya di mana? Nanti di akhirat. Di dunia ada surga? Ada. Namanya surga dunia. Ya surga dunia itu hanya penggambaran aja. Surga itu tempat yang aman, nyaman. Jadi kalau hidup kita dalam keadaan aman, nyaman, udah separuh surga udah itu. Oh ibu ah. Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185. Surah ketiga dari Quran, di depan adanya. Satu 185. Kullu dha'iqatun kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ali Imran ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, begitu bahasa kitanya secara umum, terjemahnya begitu tuh. Yang udah rame. Termasuk kita nih, lagi pada hidup nih sekarang, bakal mati kita semua. Terus wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan kamu, balasan kalian
dengan balasan sorga, balasan yang sempurna itu maksudnya sorga nanti ya pada hari kiamat. Maksudnya sudah terjadinya kiamat, ada kehidupan baru, bukan kehidupan sekarang, kehidupan baru. Ini orang tua kita, saudara kita udah pada meninggal nih, sedang dalam masa penantian, namanya di alam barzah ya, alam penantian, transit. Nanti setelah kiamat semua makhluk dihidupkan kembali. Itulah kehidupan akhirat, maksudnya kehidupan sesudah mati. Di situ nanti balasan kita baru sempurna. Di dunia ini kagak ada balasan yang sempurna. Ada orang yang taat banget ibadahnya, soleh hidupnya, tapi ekonominya susah, ada nggak? Ada. Ada yang sembahyang kagak, ngaji kagak, usahanya lancar aja, ada. Bahkan yang inkar sama Allah, yang nantangin Tuhan, malah hidupnya dunia dia pegang. Karena dunia bukan tempat balasan. Kalaupun orang-orang beriman bertakwa dijanjikan akan dikasih kehidupan yang baik, kehidupan yang baik itu bentuknya bukan seperti yang kita bayangkan. Hartanya bakal banyak, pengikutnya bakal besar, kehormatannya bakal enggak. Bisa saja bentuknya Allah kasih dia sehat, duit enggak tapi badannya sehat. Duit enggak banyak duitnya, tapi badannya sehat, gitu. Usahanya enggak gede tapi lancar. Itu Allah mudahin jalan rezekinya. Tapi urusan kaya miskin itu enggak ada kaitan antara iman sama kafir. Jadi jangan jadi orang beriman supaya kaya, enggak. Kita beriman supaya selamat. Beriman, kita ibadah supaya kita tetap dalam keadaan selamat. Kita mulia dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia, itu yang kita cari. Apa udah begini-begini, usah ngejar kaya, udah nenek mau ngejar kaya, buat apaan? Ngejar selamat hidup mah, ya. Kalau orang muda mungkin dia, saya pengen jadi orang kaya, pengen menghajikan orang tua saya gitu kan, ya nggak apa-apa tuh, niatnya ibadah boleh. Tapi balasan manusia itu kalau dia iman, dia beramal, balasannya adalah nanti sempurna balasan di sana. Di sini enggak hanya reward saja, ganjaran kecil-kecilan, dimudahkan kemudahan gitu ya. Ar-rizqul halal wa thayyib, kata Ibnu Abbas, dikasih rezeki yang halal yang baik. As-sihha wal afiyah, badannya dikasih sehat. Biar udah tua juga alhamdulillah jalan kemana aja masih kuat. Ngaji kemana aja masih pergi. Alhamdulillah. Itu langkahnya dihitung semua, itu kan untung itu. Terus apa lagi tuh? Rohatul bal. Rohatul bal tanya pikirannya luas. Jembar, tahu jembar pikiran. Enggak kusut, kan orang ada yang kusut, diajak ngomong jauh dari benang otaknya udah. Apa? Gitu, kusut aja otaknya. Kagak ada ajar-ajarnya, tahu? Kalau ini kan orang ajar semua ini tuh aja. Calon penghuni surga. Insyaallah. Pikirin, enggak, pokoknya udah santai, udah masalah lewat gitu, nggak usah mikirin masalah. Saya gua begitu Bu, masalah saya nggak pikirin. Ada masalah bodo amat lah, udah lewat dewek gitu aja udah. Kita pikirin, gua belum tentu beres. Nah, jadi itu sebetulnya nah faman zuhziha, nih ayat itu ya, lanjutan ayat. Faman zuhziha anin nar, siapa orang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia sukses. Di situ apa artinya itu? Ini mak. Kan bawa terjemah itu. Memperoleh kemenangan. Sebenarnya bukan menang, hidup ini bukan menang kalah. Hidup ini bener salah.
Jadi fauz itu bahagia. Fauz itu artinya sukses bahasa kitanya. Al-fauzul mubin. Ya. Ya kalau menang berarti menang menghadapi kekafiran gitu. Menang terhadap kebatilan. Dialah yang menang. Yang dapat sorga itu yang sukses mah. Yang menang itu yang dapat sorga. Jadi kita harus memastikan langkah kita ini lurus ke sorga gitu. Ya Bu ya. Iya nih yang ya doang nih maksudnya gitu. Jadi kalau udah memastikan langkah ke sorga itu udah nggak ada ngeluh-ngeluh lagi hidup sekarang di dunia ini sudah. Ya nggak usah lagi persoalan-persoalan kecil jadi besar. Cuman urusan baju doang. Tibang pengen nambah baju ngeridit tapi ribut sama laki nggak usah lah udah kita sudah memastikan langkahnya ke sorga gitu loh. Biar paham ini maksudnya, jangan iya doang. Ada dikasih ya belanja rada cukup ya syukuri, ya rada kurang dikit ya disabarin untuk memastikan langkah kita ke sorga, itu yang penting gitu. Bodoh bang, saya nggak mau tahu, yang penting cukup saya mah. Pokoknya kudu segitu, saya nggak ngerti. Pokoknya kalau kurang, emang udah tahu tiap minggu segitu, tiap bulan segitu, pakai dikurang-kurangin, emang lagu apa? Emang barang pada naik semua. Ngomel malakinya. Emang pencaranya lagi sulit, mau diapain? Mau diperes? Mau dipelintir lehernya? Jadi persoalan-persoalan dunia jangan menjadi persoalan. Kalau sudah memantapkan langkahnya ke sorga. Bisa begitu, bisa. Lagi ngaji, Insya Allah bisa banget. Dia termasuknya ngomong nih, lagi ngaji mah bisa banget ngomongnya begini. Gitu. Tapi dalam prakteknya memang ya disitulah pentingnya. Dah, kita lanjut ayat yang tadi. Balik lagi. Belum selesai. Wa mal hayatud dunya. Tuh, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang ya, mata tuh kesenangan. Guru itu tipu dah. Kesenangan dunia kan membosankan. Gak ada yang nggak bosenin di dunia ini. Yang tadi saya bilang, ibu pengen banget punya baju begitu, sampai ngeridit. Itu dipakai mah bosen, padahal besok kredit, nah enggak belum lunas, bajunya udah bosen, udah jadi lap bajunya, bisa begitu kan? Begitu, beli HP pengen yang begini, pengen begitu, dari iPhone 11 sampai 17 sampai Pro Max dipengenin, udah gonta lagi. Yang kemarin baru HP Lepit 2, besok lahir lagi HP Lepit 3. Boleh kumpulin pelan-pelan, kebeli yang Lepit 2. Lahir yang Lepitan 3. Turutin tuh keinginan hidup tuh, nyungsep hidup coba. Begitu kesenangan penuh tipu daya, pengen punya rumah yang begini, udah jadi. Tetangga punya yang bagusan lagi. Modelnya bagusan dia, pengen lagi. Berat nggak tuh kayak begitu diturutin tuh? Hanya repot sendiri. Maka Allah SAW macam mengingatkan kita, jangan kau jadikan duniamu tujuan tuh, jadikan dia jalan tangga menuju surgamu. Itu namanya hidup dunia. Nah, baru kita kembali pada ayat yang tadi. Orang yang nggak percaya hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Satu kelompok yang jazibah binafihi, memastikan sama sekali nggak ada kiamat. Itu yang kemarin kita udah baca ayatnya. In hiya illa hayatunad dunya. Jadi qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Namanya kaum Dahriyah. Ya, mereka orang-orang yang mengatakan bahwa tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia saja. Ya, hidup mati tergantung masanya. Kalau udah masanya, ya mati. Berganti dengan yang baru, begitu seterusnya. Nggak ada tuh yang namanya kiamat. Nggak ada tuh yang namanya kehidupan baru.
Nggak ada tuh namanya surga, nggak ada tuh neraka. Itu kelompok yang pertama. Ya, yang kedua, ini kelompok yang sekarang kita baca. Firqah kana tasyukku wa tatahayyaru fihi likathrati ma samihum min Rasulullah sallallahu wa kathrati ma samihum min dalailil qaul bi sihhatih. Itu orang-orang yang ragu terhadap kiamat. Apa iya, apa terjadi apa enggak gitu. Kenapa ragu? Awalnya nggak yakin, awalnya nggak percaya, tapi karena saking seringnya mereka mendengar, bahkan para rasul yang dulu sebelum Nabi Muhammad pun sudah menyampaikan dunia akan kiamat. Orang-orang yang tadinya nggak percaya sama sekali ada kehidupan sesudah mati, tapi mereka nggak percaya, hanya kemudian dipengaruhi oleh saking seringnya mendengar informasi tentang kiamat dan keyakinan orang beriman bahwa kiamat akan terjadi. Keyakinan mereka yang mengatakan kiamat tidak itu bergeser menjadi keraguan, apa iya, tapi tetap ingkar. Nah, ini ayat yang kita baca, wa manahnu bimustaiqin. Kalaupun ada katanya kiamat itu baru perkiraan. Buat kami, saya nggak yakin katanya. Ya terserah dah, lu mau yakin enggak dah. Ya kita mah bukan ngurusin orang sih ya. Tapi Allah ceritakan sama kita yang begini nih, maksudnya kita jangan sampai kayak mereka. Kemudian wabadalahum sayyi'atu ma'amilu, dan akan nampaklah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka perbuat waktu hidup di dunia. Nanti tuh, maksudnya setelah kiamat akan terjadi kehidupan baru di mana manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Disitulah akan nampak sayyi'atu ma'amilu, keburukan apa yang telah mereka perbuat, dibongkar semua oleh Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan pasti terjadi kepada mereka perkara yang dulu mereka jadikan olok-olok, yang dulu mereka jadikan bahan ejekan, itu akan terjadi. Ternyata kiamat jadi, ada surga, ada neraka. Dulu orang ngomong neraka nggak percaya, dulu orang ngomong surga dia nggak percaya. Allah, surga Allah, neraka apa itu? Kehidupan nanti lagi, yang penting sekarang. Dulu para nabi, para sahabat, para ulama menyampaikan tentang kehidupan sesudah mati. Mereka nggak percaya, tapi nanti saatnya terjadi, baru mereka percaya. Ya bukan, udah nggak ada gunanya lagi percaya pada saat itu mah. Jadi kata Allah, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wakila, dan akan dikatakan kepada mereka, al yauma nansakum kama nasitum liqa ayyamikum hada. Hari ini kami lupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan liqa ayyamikum hada, perjumpaanmu kepada Tuhanmu hari ini. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kamu adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan sama sekali kamu tidak memiliki penolong yang bisa melepaskan kalian dari siksaan neraka. Ya, kalau Allah menggunakan kalimat nansakum itu bukan berarti Allah punya sifat lupa. Itu buktinya Tuhan lupa katanya. Bukan Tuhan lupa, maksudnya orang tuh ada tapi nggak diopenin gitu loh, ngerti nggak? Kalau bahasa kitanya gitu, orang datang nih, kita kenal orang itu, tapi karena dia brengsek, kita belaga pilon aja. Kan nanti ada yang sebut nanti, ada orang datang di hari kiamat, Allah tidak memandang dia. Allah tidak melihat dia. Bukan Allah nggak bisa melihat. Memang maknanya dilihat itu akhirnya dirahmati, disapa, ya, diberikan kebaikan. Itu namanya dipandang. Bayangannya kayak kita gitu, kalau orang datang, gua nggak diopenin sama sekali, enak ada gitu tuh. Kita itu perasaan, jadi digugah rasanya. Di mana sih orang enak namu ke rumah orang, datang ke rumah orang, di pesta orang, tapi kemudian ditanjain aja enggak, gitu. Nanti orang-orang kafir katakan, nah kami, kata Allah, kami lupakan kalian sebagaimana kalian lupa kepada kami waktu di dunia. Mereka enggak mengindahkan hukum Allah, maka Allah pun tidak hargai mereka. Kita ini mudah-mudahan termasuk yang akan dilihat oleh Allah.
Karena susah-susah juga, alhamdulillah kita masih bisa ibadah gitu kan. Kita menjadikan amal soleh kita sebagai bekal, ya, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kita ibadah dengan ikhlas. Di sana tuh ada ayat juga di Quran, di ayat lain. Apa itu ayatnya ya? Lupa banget tuh kalau mau dipakai. Senada dengan ayat ini. Inna nasinakum waduku adabal khuldi apa enggak salah. Kama nasitum liqa yang tumhadatum. Kama nasitum liqa. Kalau yang ayat bunyinya kehidupan dunia itu bangun tidur ini belum loading, saya belum loading banget. Dan kita terusin ayatnya. Dalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa. Hal itu disebabkan apa? Disebabkan kalian telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan kalian telah diperdaya oleh kehidupan dunia. Kalian sudah tertipu dengan kehidupan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Itu sebabnya tuh. Sehingga kemudian ayat-ayat Allah diabaikan, perintah-perintah Allah diabaikan, lupa kepada Allah, ingatnya sama duit aja. Maka fal yauma la yukhrajuna minha, pada hari itu mereka tidak dikeluarkan dari neraka, walahum yusta'tabun, dan mereka tidak lagi diminta untuk bertobat. Enggak, udah. Pertobatan diminta sekarang, sebelum mati. Kalau udah mati, nggak ada tobat sudah. Kita ini biar pendosa besar, dosa kita umpama sadar banyak banget dari masih kecil sampai sekarang, atau dari masih kecil jadi ahli maksiat, baru bener sekarang. Bagi kita masih terbuka pintu itu, lebar sekali pintu Allah buka. Ya. Kenapa kita bilang lebar walaupun nggak pernah ngeliat bentuknya? Karena pertobatan kita masih ditunggu setiap saat. Kita melakukan dosa siang, dosa pagi, masih ditunggu sampai sore. Dosa sore ditunggu sampai pagi. Begitu seterusnya. Dosa muda ditunggu di masa tua kita sekarang. Ya, sampai kapan? Sampai nyawa kita sampai situ. Atau dunia, ditunggu pertobatan makhluk yang hidup ini. Sampai kapan? Sampai matahari terbit di barat. Selama bangun tidur matahari masih ada di sono, tobat masih diterima. Tapi ibu kalau pagi-pagi nggak usah ngeliat terbitnya ya. Sekarang mau tobat macam pakai nunggu besok, begitu bahasanya. Jadi nanti penyesalan demi penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka mustahik bagi Allah, pujian itu bagi Allah, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, dan Rabbul Alamin, yang mengatur seluruh alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Dia mustahik bagi Allah untuk berlaku sombong. Ya, menyombongkan diri itu haknya Allah di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Ini ditegaskan tuh walahul kibriya. Hanya Allah memang yang berhak untuk sombong. Kalau kemarin saya ngomong hanya Allah yang berhak dipuji. Ya memang dia yang punya semua. Memang kita punya apa? Tuh, kita aja suka ngaku-ngaku mulu. Apa aja punya kita. Banda kita bilang punya kita. Ibu bilang bandanya banda ibu.
banda kita. Suami bilang suami ibu, bukan suami kita. Ibu belum bisa ngerubah ya? Masih suami siapa? Suami aku. Kan suami kita. Istri? Enggak. Kalau istri tetap istriku. Enggak ada istri kita. Apa aja kalau udah saya. Kira ada bahasanya itu. Orang yang pakai menggunakan kalimat aku tuh, aku apa aja aku. Itu satu Firaun. Yang kedua iblis. Yang tiga lu. Itu aku, milikku, hartaku. Padahal nggak ada yang punya kita, jangankan kita, pilihku. Akunya aja nggak punya kita. Kita punya siapa? Emang kita berkuasa sama diri kita? Enggak. Tapi seolah-olah udah aku. Kegedean akunya. Makanya orang namanya aku itu sebutnya anania. Orang yang membanggakan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Itu namanya anania. Apa aja mengklaim untuk dirinya. Padahal semuanya dikasih milik Allah. Ibu lahir cantik, emang bapak ibu yang nyetak itu? Kan ada orang bapaknya ganteng, emaknya cakep, anaknya ada yang begitu? Ada. Ada yang emaknya jelek, bapaknya jelek, anaknya ada. Emang boleh nyetak? Makanya udah cakep, udah ganteng, gak usah sombong. Allah yang punya. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Itu ayatnya. Allah yang membentuk kamu di dalam rahim ibumu, ya bagaimana maunya Allah. Hartamu mah harta kita. Enggak. Ini besok ibu mati jam 8 nih. Besok jam 8 mati. Jam 8, sekian detik harta ibu udah lenyap tuh. Udah bukan milik ibu lagi. Udah milik orang lain. Orang lain itu siapa? Ahli waris. Nggak ada yang punya kita. Tapi sombongnya selangit. Orang punya ilmu, belagu, sombong. Karena alim, cendekiawan, intelektual, sombong. Dikasih gila dikit hilang nggak? Gila. Jangan gila, dikasih pingsan aja dikit hilang. Ya kayak saya barusan ayat udah saya hafal banget, saya begitu pas mau dipakai hilang. Mau nyombong apa kalau lagi hilang begitu? Hah? Pinter. Ujung-ujung bisa geblek gitu, tiba-tiba jadi orang geblek. Dan seterusnya. Jadi kita hanya boleh mengembalikan itu kepada Allah. Hanya Allah yang berhak untuk sombong. Ini mengingatkan akan manusia, kepada manusia untuk tidak berlaku congkak, sombong, besar diri, istikbar anil iman. Walahul kibriya. Allah lah yang berhak untuk berlaku sombong karena semua punya dia. Gitu. Dan pujian pun untuk dia, bukan untuk kita. Pujian kita tuh nisbi, pujian Allah tuh hakiki. Artinya nisbi, kalau kita dipuji orang, saya cantiknya, ibu bangga banget rumah dia kata gitu. Iya dong. Pakai melintir-melintir lagi dongnya. Iya dong. Gua gitu loh. Sebenarnya yang muji siapa, yang dipuji siapa? Ya Allah yang sebenarnya berhak dipuji mah siapa? Yang kita yang orang dicipta karena ganteng. Ya yang ganteng yang bangga. Yang bikinlah yang bangga. Gitu. Itulah kita manusia tuh, dikit aja udah belagu. Gak usah banyak-banyak, dikit doang.
Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tawadu, tahu diri, sadar diri. Udah asal tahu diri, mas sadar diri beres. Sadaqallahul azim.